Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Sore Pak, terdengar. Oke. Sore, Pak. Ya, sore Christian. Oke, saya rasa untuk mempersingkat waktu, sebagian besar juga sudah kenal ya, pernah kuliah sama saya juga. Kita coba diskusi sebentar ya mengenai PKL. Di sini saya membimbing 6 mahasiswa untuk PKL, 5 mahasiswa untuk bisnis project. Yang saya share ini nampak nggak ya? Udah, Pak. Oke, ini Udah nampak, Pak. udah dapat semua ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Kalau udah dapat mungkin nggak banyak lagi yang harus dijelaskan ya. Jadi intinya di sini kita melaksanakan kegiatan tanggal 1 Maret sampai 31 Mei. Berarti Maret, April, Mei. Selama 3 bulan. Kurang lebih 12 sampai 13 minggu itu. Diharapkan setelah ini bisa membuat sebuah laporan PKL atau sebuah proposal bisnis project. Itu nanti akan diseminarkan ya dan akan diuji sesuai dengan tanggal yang disepakati kemarin ya. Nggak salah bulan Juni atau Juli itu ada, itu kemarin ada dibilang. Jadi kita akan susun di, kalau mau jumpa langsung mungkin sulit ya karena lagi pandemi. Jadi kita lewat Zoom aja. Untuk pertemuan itu di grup WhatsApp, di profil picture-nya sudah saya bikin itu jadwal ya. Kita jumpa temu di hari Selasa, itu untuk Christian, Lindia, sama Khairun. Rabu itu untuk Lily, Misela, Kelvin, Andy, Vincent. Yang Rabu itu khusus bisnis project ya. Untuk yang Jumat itu Jessica, Ferry, dan Panginano. Kemudian di hari Minggu mungkin apabila mau kita bisa jumpa juga via Zoom untuk bahas perkembangan, mana tahu ada yang ingin ditanyakan. Kemudian di grup WA juga saya ada letak email nicholas.diskusi@gmail.com. Itu email untuk kita berdiskusi. Karena kalau materinya kalian kirim lewat WhatsApp itu kan berat ya filenya. Jadi kirimnya lewat email. Nah nanti diskusinya mau lewat WhatsApp nggak apa-apa. Tapi kalau yang berupa kirim file lewat email aja. Dan kalau lewat email pun nanti saya bisa baca sambil saya komen, nanti saya kirim balik gitu kan. Ini ada kriteria penilaian. Kalau udah punya berarti tinggal dibaca aja ya. Ini teknis pelaksanaan. Ini saya rasa juga udah jelas, kalian berapa kali ikut sosialisasi ya. Tinggal dibaca lagi kalau kurang paham. Tata cara penulisan diikuti aja. Nah ini khusus yang business plan. Oh sorry, ini tata cara yang untuk PKL ada 5 bab. Ini untuk yang business plan. Nah saya ada share
link Google Drive di grup WhatsApp kita juga. Di situ ada contoh proposal PKL dan proposal bisnis project mahasiswa angkatan sebelumnya. Itu boleh kalian lihat-lihat dulu sebagai contoh. Ini cuma sekedar sistematika aja. Nah, saya di sini ingin coba memahami satu persatu dari mahasiswa bimbingan saya dulu ya. Pertama, berurutan aja, Ferry Fernando. Ferry PKL-nya di PT Karisma Wirajaya Palma ya. Iya, Pak. Bisa dijelaskan itu seperti apa? Seperti apa-apanya ya? Kamu posisi di sana sebagai apa? Kan di PKL itu kan harus ada deskripsi kegiatan ya. Kalau di sana saya sebagai akunting, Pak. Oke. Akunting payment. Payment berarti hanya pembayaran saja? Iya, piutang, utang, Pak. Oke. Kamu di sini udah ada rencana judul proposalnya apa? Belum terpikir sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan nanti cari ya. Oke, Pak. Kalau payment berarti kamu bisa bikin ini tidak ya? Suatu sistem pembayaran yang seharusnya seperti apa gitu. Mungkin Sistem pembayaran yang berlaku di perusahaan. tempat saya, Pak. Ya, jika misalnya sistem Oh. pembayarannya ada sedikit kekurangan, bisa diberikan masukan gitu. Oh, baik, Pak. Oke. Christian Jeffrey Low. Hadir, Pak. Di PT Langga ya. Bisa dijelaskan Iya, dulu Pak. gimana PT Langga sebagai apa? Saya bekerja di PT Langga sebagai staf administrasi, di mana saya tiap pagi itu harus ke bank untuk transaksi bayar buah dan tarik tunai. Oke. Setelah itu pulang menginput data-data supplier sama membayar data-data pembayaran buah dan lain sebagainya. Berarti kamu kegiatannya di bagian kas ya? Iya, Sebagian bagian besar. kas. Sebagian besar bagian kas sama bagian utang sih. Ada catat utang-utang supplier juga dan bayar. Oke, kamu di situ sudah ada rencana proposalnya gimana? Untuk proposal skripsi ya, Pak? Proposal PKL, bukan skripsi. Oh, proposal PKL. Ya. Belum terpikirkan sih, Pak. Oke, berarti kan kamu bisa coba mengambil topik terkait dengan kas. Kalau kamu akuntansi kan? Iya, akuntansi. Sistem pencatatan kas kan ada beberapa cara itu. Mungkin itu salah satu ya, bisa diterapkan. Oke, Pak. Nah, coba dipikirkan dulu. Semakin cepat dapat topik, semakin cepat saya bisa arahkan juga ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang ketiga, Lindia. Silakan Lindia. Mungkin belum aktif ya. Fangenano. Oh ya, oke, Lindia, silakan. Ya, sore Pak. Sore. Gimana di PT Lautan ini sebagai apa kerjaan posisinya? Saya admin penjualan dan pembelian, Pak. Oke. Kegiatannya ngapain aja? Saya bikin kayak faktur pembelian, Pak, dan penjualan. Pembelian berarti kamu mulai urus dari PO, DO gitu ya? Ya, Pak. Rencana topik untuk proposal gimana? Saya pikiran sih, Pak. Oke, ini mungkin bisa kamu akuntansi ya. Sistem Iya, Pak. perancangan sistem pembelian atau penjualan
di PT Lautan. Udah belajar SIA kan? Sistem Informasi Akuntansi. Iya, Pak. Nah, di situ kan ada banyak flowchart. Kalau masih ingat, flowchart itu bagian diagram alir dokumen. Di situ nanti kita bisa lacak apakah dari sistem yang sudah ada ini ada kekurangan dan apakah bisa kita perbaiki. Nah, gitu. Baik, Pak. Ini kan dokumennya banyak sekali nanti ini kan. PO, Iya. DO, faktur, invoice, faktur pajak gitu. Iya, Pak. Oke. Panginano, Iya Pak, sore. ya. Ini ekspedisi ya, Leon Parcel. Iya, iya betul Pak. Coba gimana? Jelaskan. Kalau untuk status, saya leadernya untuk barang incoming ya, barang masuk. Jadi hanya untuk memonitoring aja. Incoming monitoring. Iya, untuk pembagian rute, terus untuk kurir-kurir juga ya, per wilayah. Berapa wilayah yang kamu pegang di Pekanbaru? Hitungnya per kecamatan ya? Per kecamatan Pak, seluruhnya saya pegang. Maaf, kurang jelas suaranya. Iya, seluruh kecamatan saya pegang. Oh, seluruh kecamatan. Iya. Hmm. Iya. Kamu mata kuliah manajemen operasi pernah dengar istilah transportasi tidak? Transportasi pernah. Ah, di situ mungkin bisa diterapkan ya. Atau kamu sudah ada topik proposal? Belum ada sih Pak. Coba kamu lihat-lihat lagi materi tentang transportasi itu, mana tahu bisa dipakai ya, karena kan jarak tiap starting point-nya kan berbeda-beda ya. Betul Pak, betul. Nah, kamu kan dari saya nggak tahu kalau lain parcel, tapi kalau di Tiki itu kan di Rawa Indah ya, berarti kan baru sebelah lagi, nah, gitu. Nah itu kan kamu yang tahu kan. Nah, Iya. tentu kita harus atur transportasinya itu yang jaraknya lebih dekat, yang lebih hemat biaya ya. Iya. Udah tuh kurirnya tuh sekali jalan mutar langsung dapat gitu barangnya bisa diantar kan? Betul. Nah, oke. Mungkin bisa dipertimbangkan ya, Panginano topiknya Ya. seperti itu. Baik Pak. Kalau mau topik lain sih nggak apa-apa juga, nggak ada masalah kok. Yang penting sebisa mungkin sejalan ya dengan jurusan kita yang akuntansi, ya ambil yang berhubungan akuntansi, manajemen ya manajemen gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya Jessica. Iya, Pak. Ya, Jessica. Gimana? PT McLean. Iya. Saya kerjanya bagian accounting. Itu kegiatannya saya nginput transaksi yang terjadi di database sama lapor pajak di Spenda. Pajaknya pajak Dispenda. Kalau pajak pusat tidak termasuk ya? Saya cuma sih ngelapor PPh masa gitu. Ngelapornya aja. PPh masa itu kan pajak pusat. Kalau pajak Dispenda ini pajak apa? Pajak daerah. Maksudnya spesifiknya di pajak apa? Iklan, pajak air atau gimana? Oh, pajak restoran, pajak hotel. Kan di bidang perhotelan. Oh, McLemars SAR Internasional perhotelan ya? Iya. Oh, salah satu contoh hotelnya apa? Citytel Hotel di Jalan Sisingamangaraja. Oh, accounting untuk transaksi database. Semua anak akuntansi ya. Topiknya gimana untuk proposal? Halo, Jessica? Halo, Jessica? Sepertinya putus jaringan. Halo, Jessica? Halo. Ya.
Topik Iya. proposalnya udah ada? Belum ada, Pak. Oke. Berarti kamu banyak ngurus tentang pajak juga ya? Iya. Jadi bagusnya pajak aja gitu. ya. Bagusnya topik yang kita pahami. Topik yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi ketika nanti diseminarkan, diuji, ya, kita sudah tahu jawabannya apa. Karena memang itu kerjaan kita kan. Iya, betul. Apa ya bagusnya? Sistem perlakuan pajak, tapi kurang cocok. PPh masa yang kamu lapor apa aja? PPh 23, Hmm, PPh 25. Itu aja sih. Sama PPN. Sorry, 4 ayat 2, Deng. Oh, oke. Oke, itu sepertinya bisa. Dari PPh masa itu yang diambil tentang sistem pencatatan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya. Bisa? Bisa ya? Bisa. Ya, tapi nanti kalau ada topik yang lain nggak apa-apa. Boleh. Makasih. Iya. Berikutnya Khairun Anissa belum masuk sepertinya. Oke, kita masuk ke bisnis project. Ada Lili sama Misela. Silakan salah satu jelasin. Kemarin saya memang udah sempat dengar ya, cuma saya mau coba pastikan lagi. Mau Lili atau Misela yang jelasin, terserah. Oke, Pak. Saya saja, Pak. Saya Maisela. Ya. Jadi, ide dari BP kami itu membuat suatu usaha dengan nama usaha My Little itu little gitu ya, My Little Cozy Mood. My yang artinya Maisela dari nama saya, dan Lil itu dari Lily. Terus Cosmood itu seperti kita mau produk yang bisa buat konsumen untuk dapat menikmatinya ketika mereka lelah bekerja, bisa jadi bahan refreshing gitu, yang bisa ningkatin mood mereka gitu. Yang bisa meningkatkan mood itu tentu harus yang memiliki suatu kedekatan pribadi dengan mereka. Kira-kira Contoh dari, ya Pak. Kira-kira benda seperti apa itu? Kemarin ide pertama kami itu seperti prop shop. Prop shop itu seperti toko yang menjual berbagai barang yang random gitu ya. Tapi dengan desain yang khusus. Jadi konsumen yang melihatnya itu kayak tertarik karena mungkin seperti masing-masing konsumen akan memiliki perasaan seperti, oh ini sangat menarik, ini sangat lucu, atau ya seperti itulah. Dan ide lainnya itu rate diffuser. Rate diffuser itu salah satu alat yang memiliki aroma wangi yang bisa membantu menenangkan pikiran sehingga membantu kualitas tidur lebih baik gitu. Oke. Ini kan sekedar cuman proposal bisnis project, berarti kan tidak perlu ada bisnis yang sebenarnya ya. Benar Kak gitu? Ya, Pak. Yang saya tangkap dari sosialisasi begitu ya. Kecuali yang inovasi bisnis itu yang harus ada bisnisnya. Kemarin Lili sempat tanya mau pilih yang mana kan? Kalau kalian bikin dua-duanya juga nggak ada masalah. Yang penting nanti proyeksi keuangannya dihitung, kemudian strateginya gimana untuk pemasarannya. Saya rasa udah oke sih idenya. Coba dituliskan dalam bentuk proposal yang sesuai format ya. Secara perlahan-lahan seiring waktu kita coba diskusikan.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya Milkis Fanta. Silakan salah satu Kelvin, Andy atau Vincent. Eh, Baik Pak, saya aja yang menjelaskan. Kami membuat plan usaha tuh berupa minuman ya, Fanta dicampur sama susu. Oke. Ya gitu aja sih Pak. Itu minuman soda dengan minuman susu dicampur gitu. Iya, kayak soda gembira gitu Pak. Oke. Ini bisnisnya sudah ada atau belum? Belum ada Pak. Oke. Kalau minuman kan berarti harus ada suatu keunikan di rasa. Emangnya di Fanta sama susu ada rasa apa yang unik gitu? Nanti kami pikirkan, nanti kami rencana mau buat agak beda lah rasanya ketimbang yang lain gitu Pak. Cuma kami plannya masih itu Pak sementara. Kalau misalnya nanti kami udah berhasil, berarti kami nanti cari inovasi lain lagi untuk usaha plan bisnisnya. Tetap di minuman atau betul-betul ganti nih? Betul-betul ganti. Oke. Kalau mau betul-betul ganti harus dipersiapkan dengan matang ya, karena waktu kita terbatas juga ya, Andy. Baik Pak. Jangan pas di bulan Mei baru ganti, waktu repot nanti kita. Oke. Oke. Kemudian sebentar ya, saya mau share screen sesuatu. Sudah terlihat? Google Trends? Sudah Sudah, Pak. Pak. Udah, Pak. Ada yang udah pernah pakai Google Trends? Belum, Pak. Oke. Ketik aja nanti Google Trend. Nanti pilih nih, trends.google.co.id. Nah, misalnya ini baik bisnis project atau PKL yang mau cari topik ya, boleh pakai alat bantu ini. Misalnya kita mencari minuman. Nah, kita coba ambil yang punya Andy tadi ya, Milkis Fanta. Coba klik aja dulu milk. Kita search. Kemudian kita klik bandingkan. Kita ketik Fanta. Nah, di sini kan terlihat yang warna biru milk, yang warna merah Fanta. Minat seiring waktu terlihat jelas ya, milk jauh lebih tinggi daripada Fanta. Ini bisa menjadi salah satu fenomena. Kalau semester 5 udah belajar metodologi ya, ada bab 1 diminta fenomena kan biasanya. Saat nulis RUP juga fenomena. Nah, ini salah satu contoh bisa menjadi suatu fenomena bahwa ini kebetulan Indonesia ya. Bahwa di Indonesia orang lebih banyak mencari milk daripada Fanta. Ada apa dengan milk? Lalu kita analisis apa gitu menjadi kelebihan dari milk atau apa. Nah, di sini
kita lihat bahwa di Bali lebih tinggi daripada di provinsi lain. Milk tetap lebih tinggi, tapi di provinsi Bengkulu milk itu nilai presentasi minatnya lebih kecil daripada yang di Bali itu. Nah, query terkait ini berarti kata kunci. Kalau orang ketik milk sama klik Fanta, orang juga akan ngeklik ini, Icitan Brown Sugar Milk, Milk Life UHT, nah gitu. Jadi mungkin untuk Andy sama yang lain, kalau memang mau mengembangkan inovasi yang lain, boleh pakai alat bantu ini ya. Ini sangat berguna. Nah, kebetulan kalau yang anak manajemen, kalau mau ambil pemasaran, ini Google Trend juga sangat bisa untuk dimanfaatkan dengan baik fiturnya. Nah, ini ada nih beberapa nih. Fanta Koko Pandan, Fanta Jeruk, nah bisa. Kalau tadi Lili sama Michaela gimana? Kira-kira ada nggak kata kunci yang mau kita coba cari di sini? Salah satu produk kalian lah, coba 1 atau 2, biar kita bisa langsung uji di sini. Diffusernya Pak. Diffuser ya? Ya. Oke. Satu lagi apa? Kira-kira satu lagi apa selain diffuser? Read-nya Pak, REED, read, diffuser. Berarti read. REED ya? Oke. Produk satu lagi kira-kira apa yang mau dicoba dicari? Stationery mungkin Pak? Stationery. Stationery-nya ini berarti alat tulis ya? Iya Pak. Kita coba aja. Cenderung sama ya naik turunnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga selain di Indonesia, bisa seluruh dunia juga. Nah, kalau rata-rata lebih banyak orang minatnya di stationery. Secara rata-rata ya. Nah, kita bisa lihat juga ini gimana 12 bulan terakhir. Ini ada 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir jelas ya stationery. Apa mungkin diffuser ini barang baru ya? Atau gimana? Saya kurang tahu. Mungkin udah lama ada Pak, tapi baru tren aja. Nah, berarti di situ kesempatan untuk munculkan satu inovasi yang baru. Karena tidak selamanya kita harus mengikuti barang yang selalu di atas kan. Bisa saja dari barang yang jarang dipakai orang, kita bisa hasil kembangkan, malah menjadi lebih bagus gitu manfaatnya. Nah, di sini juga bisa kita lihat kategorinya belanja ya. Untuk kategori belanja masih stationery yang lebih unggul ya, yang warna merah. Kalau untuk kategori hobi misalnya, sama masih lebih tinggi stationery. Nah, gitu. Kalau kita di Riau, kita coba klik Riau. Kurang ya, datanya kurang kalau hanya mau satu provinsi. Tapi nggak apa-apa, nanti coba-coba dicari. Untuk yang bisnis project, manfaatkanlah Google Trend ini baik-baik untuk dapatkan suatu gambaran data atau fenomena, atau ingin mencari produk yang sedang hot topics, atau bisa juga produk yang tidak hot topics tapi kita punya inovasi gitu. Nah, untuk yang PKL, untuk pembuatan proposal itu dikembalikan kepada kalian masing-masing.
silakan ambil topik yang betul-betul kalian pahami, yang betul-betul kalian kerjakan di kantor. Jadi kalian menulis pun lebih enak. Kalian hanya tinggal cerita keseharian kalian seperti apa. Nah, paling nanti hanya perlu melengkapi dari sisi penulisan ilmiah. Itu kan referensi dari buku atau artikel, itu nggak apa-apa. Nah, kira-kira dari pertemuan singkat kita yang sekarang ini, ada nggak yang mau dipertanyakan? Ada Pak. Ya, gimana Lili? Pak, ini kelompoknya kita kan collab-nya sama Philcom. Jadi maksudnya saya mau tahu kerjaan mereka dan kita itu gimana ya Pak? Terakhir saya ada tanya kepada beberapa dosen. Ada yang bilang itu kalian jadi punya 2 pembimbing. Pembimbing satunya saya, pembimbing 2-nya nanti dari Philcom. Apakah kontribusi yang mereka berikan ke Fakultas Bisnis apa, saya kurang tahu. Itu nanti pelan-pelan lah akan saya cari tahu lagi dari kampus gimana. Kalaupun misalnya nanti akan ada kolaborasi, berarti bisnisnya itu mungkin dari Fakultas Bisnis, nanti dari pihak Philcom yang akan mengatur digital marketingnya. Kalaupun misalnya produk kalian berupa program, nanti Philcom yang bantu bikin program. Tapi sepertinya ini produknya kan bukan program ya. Jadi mungkin Philcom bantu di sisi digital marketing. Tapi ya nanti itu saya pastikan lagi kepada panitianya gimana nanti kejelasannya. Untuk sekarang kalian kerjakan aja apa yang kalian tahu. Ya. Ya baik Pak, makasih. Yang lain ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, Ferry. Pak, saya mau nanya. Saya kan tadi topik saya itu mengenai sistem pembayaran di perusahaan saya. Ya. Sementara saya jurusan manajemen, Pak. Nggak apa-apa. Kan bisa Oh, aja. apa ya? Manajemen administrasi, manajemen keuangan, Oh iya, atau oke Pak. pembayaran yang baik itu bagaimana. Yang penting, kalau mau bayar tentu harus ada uang dulu kan. Iya Pak. Disitulah ada fungsi manajemen mengatur arus kas masuk dan arus kas keluar. Bisa kok, nggak Oh apa-apa. baik. Baik Pak, terima kasih. Arus kas tahu kan? Tahu Pak. Oke. Silakan, pertanyaan lain. Link Google Drive yang saya share bisa terbuka nggak? Bisa nggak kalian download filenya? Dicoba dulu. Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Ya. Itu ada beberapa contoh ya. Jangan ditiru tapi dilihat aja. Kalian nulisnya tetap pakai bahasa kalian sendiri ya. Baik Pak. Ya.
Ini katanya nanti tanggal 1 Maret dari kampus ada minta Zoom lagi ya atau gimana tuh? Untuk Iya, pelepasan. Pak. Itu berarti kan mahasiswa aja ya. Oke, nanti kalau kalian ada dapat info langsung aja share di grup ya. Saya juga kalau dapat info juga langsung di share di grup biar kita sama-sama update informasi, biar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan informasi. Jadi bisa selesai tepat waktu semuanya. Baik, Pak. Untuk hari Selasa nanti Christian, Lindia, sama Khairun yang akan diskusi ya duluan ya. Selasa jam 7 sampai jam 9. Jam 7 lah kita mulai. Oke, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Mengenai tadi yang ditanyakan, apa boleh kita coba bikin grup yang sama Pilkom nggak, Pak? Boleh aja. Saya coba tanya panitia dulu ya. Oh gitu ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada yang mau bertanya, boleh tolong buka kameranya biar kita bisa foto arsip untuk pertemuan pertama kita. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sekian pertemuan perdana kita untuk bimbingan PKL dan bisnis project. Diharapkan kita semua dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu, sehingga tidak ada kendala-kendala dalam penulisannya ya. Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan, sudah boleh. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.